Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah dan ceria nih kayaknya nih ya. Cerah dan ceria ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat lahir jasmani dan rohani serta nikmat lapang untuk bisa dan mampu menghadirkan diri kita di Masjid Al-Ikhwan ini dalam rangka jamaah subuh dan talabul ilmi. Alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan syukur yang senantiasa kita sampaikan, ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala menjadi kekuatan, menjadi energi yang menjadikan kita selalu bersemangat di dalam upaya memaksimalkan setiap kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dengan syukur ini Allah jadikan hadirnya kita di Masjid Al-Ikhwan ini menjadi wasilah hadirnya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dikukuhkan iman Islam kita dan dijadikan langkah-langkah yang menghadirkan kita ke sini menjadi langkah-langkah yang menggugurkan dosa. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, tema pagi hari ini adalah larangan menyekutukan Allah bagi orang yang mendirikan salat. Dari tema ini sebenarnya muncul paradoks. Ya. Orang salat kan bukan orang yang menyekutukan Allah, betul Pak ya? Tapi kenapa justru orang-orang yang mendirikan salat dilarang menjadi bagian orang yang menyekutukan Allah? Nah, ini pertanyaannya. Sepintas paradok ini nggak masuk akal. Karena pemahaman manusia selama ini, khususnya kita muslim, kalau orang salat pasti bertauhid dong. Karena kebalikan dari syirik adalah tauhid. Syirik itu mensyarikatkan Allah, tauhid mengesahkan Allah. Kalau tauhid hanya Allah, syirik ada selain Allah. Tapi begitulah firman Allah, karena tema ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum ayat 31, 32 dan nanti 33. Di surat Ar-Rum ini, surat ke-30, di ayat 31-nya Allah berfirman, Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadapkanlah
kalian wajahmu kepada Allah dengan munibina ilaihi. Munibin ini adalah kembali kepadanya, wattaquhu, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aqimus salat, dirikanlah oleh kalian salat. Baru muncul larangan, Pak. Wala takunu minal musyrikin. Jadi larangan, janganlah kalian menjadi orang yang menyekutukan Allah hadir setelah adanya 3 perintah. Perintah yang pertama adalah di ayat sebelumnya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Perintah kedua, wattaquhu. Perintah ketiga, wa aqimus shalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menggambarkan atau mengurai, menjelaskan kenapa muncul perintah ini dan orang yang seperti apakah orang sholat tapi menyekutukan Allah? Ya. Kenapa? Karena ada kekhawatiran, Pak Ibu. Karena menyekutukan Allah itu dalam surat An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mau mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Jadi ada orang yang sholat menyekutukan Allah. Nah, ini baru nyambung kalau Bapak Ibu memahami konsep kemusyrikan ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin. Di sana ada perilaku yang menjadi pintu masuk kemusyrikan, yuraun, yaitu munculnya riya. Tapi kita tidak akan bahas itu karena itu sering dibahas, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke pokok masalahan. Untuk menjelaskan wala takunu minal musyrikin, ya, kita bisa mulai memahami tentang kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa iftitah ini tidak satu bacaan, Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu banyakkan apa nih doanya? Allahumma ba'id baini, atau subhanaka Allahumma. Terus apa lagi? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Satu lagi, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Itu doa yang biasa dibaca saat salat malam biasanya. Ada lagi, ya Robba Jibril wa Israfil wa Mikail, itu juga ada doa. Jadi setidaknya ditemukan ada 5 model bacaan doa iftitah, Pak. Ya. Nah, doa iftitah ini adalah pintu masuk sebenarnya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan Rasulullah menjaga diri, Pak? Karena perintah wala takunu minal musyrikin tadi, dirikan salat dan jangan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Ini akan menimpa siapapun orang, bahkan termasuk kepada diri Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salat sebuah pintu masuk untuk memperbaharui komitmen. Pembaharuan komitmen itu atau repetisi pengulangan itu diekspresikan, diimplementasikan dengan doa iftitah. Kan kalau kita urut kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu kalau Bapak baca dan pahami secara sederhana, endingnya cuma satu, Pak. Tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu adalah
mensucikan Allah dari segala potensi pemusyrikan. Itu nama tasbih, Pak. Dan tasbih itu bukan kalimat pasif. Tasbih itu kalimat aktif dan dinamis. Ingat, bukan kalimat pasif, Pak. Karena tasbih itu maknanya pergerakan. Sama di bulan Rajab ini kan ada sebuah pergerakan besar yang pernah Allah perlihatkan, tunjukkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi momentum peringatan bagi kaum muslimin, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Bapak, Isra Mi'raj itu kan pergerakan, perjalanan. Maka kalimat subhan dikaitkan dengan asra. Subhanalladzi asra. Asra ini menjadi kata yang melahirkan istilah isra. Karena asra fi'il madhi, isra isi masdar. Begitu dalam ilmu sharafnya. Pergerakan, Pak. Nah, kenapa dibaca saat sholat? Karena sholat itu pergerakan. Bahwa sholat itu pergerakan, Rasulullah sampai membolehkan kalau di depan ada orang yang kosong tempatnya, Anda boleh bergerak maju ke depan. Kalau di sebelah kanan Anda kosong, kalau Anda posisinya adalah di sebelah kanan imam, Anda boleh bergerak ke kiri, Pak. Kalau posisi Anda di sebelah kiri imam, kalau sebelah kanan Anda kosong, Anda boleh bergerak kemana? Kemana, Pak? Ke kanan dong, masa ke kiri? Kalau ke kiri menjauh. Nah, di sini, Pak, di bab sholat ini banyak orang nggak paham, Pak. Ketidakpahaman itu muncul ketika mulai rakaat kedua. Pertama kelihatannya rapat kan gitu. Begitu rakaat kedua itu mulai kelihatan carangnya, Pak. Betul nggak? Yang bergerak mana? Nggak ada pergerakan, Pak. Statis semua orang dia. Mestinya yang di samping kiri imam melihat sebelah kanannya, yang sebelah kanan, sebelah kiri, di mana rapat kemari, tak, sehingga rapatan itu betul-betul merapat. Di bab ini saja, Pak, banyak muslim yang nggak paham. Sepakat, Pak? Kayaknya belum. Jawabnya agak berat hati nih. Iya, di bab ini, di bab tasbih, Rasulullah boleh nggak bergerak? Boleh, Pak, ketika sholat. Ketika ada kita sholat di tempat terbuka, yang tempat seperti tiba-tiba datang kawanan binatang. Pilihannya kita mundur apa maju? Pilihan Rasulullah adalah maju sehingga kambing-kambing itu lewatnya di belakangnya. Nah, kan makanya kalau ada orang lewat di depan orang sholat, boleh diapain, Pak? Kalau hadisnya. Hadisnya sadis, Pak, ya. Boleh dibunuh, Pak. Tuh. Faktulhu fa innahu syaitan. Oh. Kalau lagi salat, kenapa Rasulullah memancangkan tiang di depannya? Kalau ada ular, boleh dibunuh nggak, Pak? Boleh. Salat itu bukan gerak, bukan aktivitas statis, Pak, dinamis. Bahkan ibu-ibu boleh nggak sholat sambil gendong bayi? Boleh. Jangan gendong suami, nggak kuat. Tuh, Pak. Nah, itulah sebabnya, kembali ke pokok masalah, Rasulullah mengekspresikan komitmen untuk mentauhidkan Allah. Itu dimulai dari gerakan dan bacaan. Yang kita kenal dengan istilah ibadah mahdhah, yang seringkali dianggap tidak terkoneksi dengan orang lain. Padahal enggak. Salat itu ada dua komitmen yang harus Bapak Ibu pahami.
Komitmen pertama adalah komitmen untuk mempertahankan tauhid kepada Allah, meniadakan syirik, dan munculnya dan komitmen kedua ini yang terkait dengan jamaah, komitmen untuk menjadikan diri bagian dari jamaatul muslim, komitmen untuk melebur diri menjadi bagian muslim yang lain. Kami adalah satu, begitu, kami adalah satu saf. Makanya imam selalu diingatkan untuk tawasau, untuk aqimu sufufakum. Kenapa? Karena nanti di surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Jadi salat adalah komitmen, ekspresi yang bisa kita lakukan bahwa saya adalah bunyanun marsus minal muslim. Saya bagian dari saf bangunannya orang Islam. Makanya di situ harus ada mulai melebur diri, Pak. Kalau Bapak Ibu datang di saat salat membawa keakuan, dalam tanda kutip, yang biasa dilayani, yang biasa dihormati, yang tidak sembarang orang menyentuh, Bapak nggak mau sholat dideketin orang. Nggak bisa, Pak. Secara psikologis itu nolak, Pak. Makanya begitu ditempel, kaget. Karena secara psikologis, kita belum siap melebur. Sholat kok berdesak-desakan. Ada yang begitu, Pak. Mepet-mepet. Ada begitu, Pak. Nah, ini muncul pernyataan seperti itu dari apa? Ketidakpahaman orang tentang sholat. Jadi ada subhanaka. Tapi komitmen yang terkait dengan surat Ar-Rum adalah komitmen ketika kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arhanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Itu komitmen. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana muncul kemusyrikan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membaca surat Ar-Rum, karena Ar-Rum ini menjadi landasan pemikiran kita, kajian kita, kenapa muncul tema tadi, larangan menyekutukan Allah bagi orang yang mendirikan sholat. Di surat Ar-Rum ini Bapak Ibu akan menemukan di ayat 32-nya sama 33. Disitulah muncul perilaku orang sholat yang menyekutukan Allah. Yang pertama, kalau kita baca ayatnya adalah minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ini pertama, Pak. Apa sih terjemahannya? Ketika wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kan begitu ayatnya, Pak. Jangan kamu termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa orang yang menyekutukan Allah? Disarah, dibayan di ayat berikutnya. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Adalah orang-orang yang farraqu dinahum syi'a. Farraqu itu mengkotak-kotakan. Kalau bahasa yang lagi viral, Pak, mengkapling-kapling laut itu farraqu. Ya kan, biar gampang, Pak, ingatannya, Pak, ya. Nah, laut bisa dikapling, Pak, ya. Laut bisa ditembok dan seluruh penduduk. Dan gak ada pejabat yang ngerti, Pak. Tahu-tahu sudah ada. Bingung kan? Nah, itu gambaran kemusyrikan itu nanti begitu nyampenya, Pak, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ini yang pertama. Farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yang kedua di ayat berikutnya, wa idza massanna sadurun da'rabahum munibina ilaihi wa idza adzaqahum minhum rahmatan. Nah, di situ. Ketika orang merasa mendapatkan rahmat, maka tiba-tiba dia menjadi orang yang menyekutukan Allah. Dua ayat ini terkait, Pak. Jadi kemusyrikan orang-orang yang salat itu muncul bukan saja ketika di dalam salatnya ada orientasi kepada selain Allah. Tapi kemusyrikan bagi orang yang salat juga muncul dilihat dari aspek perilaku, di mana ketika dia menghadapi rahmatnya Allah, dia mulai berupaya mengatur urusan Allah dengan aturannya. Ketika dia mendapatkan posisi di mana rahmat menyatu di dalam dirinya, mulailah dia mengkapling-kapling urusan agama. Bukan dia diatur oleh agama, agama diatur oleh dirinya. Ini perilaku syirik, Pak. Dan perilaku syirik ini muncul dari mana? Mulai dari cara pandang. Karena kalimat dinahum itu tidak hanya dipahami dalam pengertian sebuah institusi. Tapi dinahum itu adalah proses interaksi yang dalam bahasa ilmu sosiologi atau ilmu hukum dikenal dengan internalisasi. Apa itu internalisasi? Proses bagaimana menjadikan nilai itu menyatu dengan dirinya, menjadi sebuah perilaku, atau menjadi sesuatu yang menjadi anutan banyak orang. Itu internalisasi, Pak. Makanya proses di dalam Islam, internalisasi itu nanti ada yang bersifat pribadi, itulah yang disebut dengan internalisasi. Dan yang kedua terjadi mulai proses transformasi nilai menjadi peraturan dan undang-undang. Ini yang disebut dengan istilah institusionalisasi, baik dalam bentuk lembaga atau badan hukum. Itu ilmu hukumnya begitu, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, problem terbesar adalah ketika orang Islam berpikir satu statis, kedua berpikir sekuleris, menganggap tidak ada hubungan sholat dengan perilaku secara umum. Ini problem terbesarnya. Mari kita lihat sederhananya seperti apa. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemusyrikan kata Allah itu muncul ketika orang mendapatkan rahmat. Di surat Al-Ankabut 29 juga ada, faida raqibu fil ulki da'ullah mukhlisina lahudin falamma najam ilal bari idahum bi rabbihim yusyrikun. Ada orang yang kalau naik kendaraan laut begitu, berarti kan di lautan, Pak ya. Mereka berdoa kepada Allah ketika selamat dari goncangan air laut, maka tiba-tiba mereka menjadi orang yang menyekutukan Allah. Itu yang diterangkan di ayat 33-nya nanti surat Ar-Rum, yaitu wa idza adzaqahum minhu rahmatan. Kalau sudah mendapatkan rahmat, orang kemudian menyekutukan Allah. Karena kemusyrikan itu potensi besarnya bukan pada saat fakir, karena kalau fakir kadal fakru ayakuna kufran. Kalau fakir cenderungnya kefakiran, Pak, kekufuran saja. Tapi kalau kerahmat itu cenderungnya adalah kemusyrikan. Kalau musyrik pasti plus kafir, karena kemusyrikan itu kata Allah di ayat 34-nya liyakfuru bima atainahum waliyatamattau. Ada dua sebab kenapa orang menyekutukan Allah. Satu, agar dia leluasa mengkufuri ayat Allah, dan kedua agar dia leluasa bersenang-senang. Maka rahmat yang menjadi pintu pembuka orang dimudahkan dan dimampukan bersenang-senang dalam hidup,
itu jika kesenangan dilakukan dengan cara mengkufuri perintah Allah, itu adalah kemusyrikan. Dan kemusyrikan model inilah Pak yang sekarang terjadi di republik kita secara mayoritas. Ambil sederhananya, gak mungkin Pak laut dikapling-kapling kalau pejabatnya itu tauhid, enggak. Kenapa? Karena ketika muncul perilaku yang membuat orang terzalimi, itu adalah proses menuju kemusyrikan. Kan nasihat Luqman kepada putranya, walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Terus wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Musyrik itu, kemusyrikan adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa musyrik disebut kezaliman yang paling besar? Karena kemusyrikan itu yang dizalimi adalah Allah. Kapan orang menzalimi Allah? Orang menzalimi Allah adalah ketika aturan-aturannya dilanggar atas nama kepentingan dan keuntungan. Itu pintu kemusyrikan. Maka Pak Ibu, mohon maaf, mohon maaf nih Pak Ibu ya. Ya, nasihat ini sebenarnya kalau mohon maaf, kalau Bapak sudah pensiun itu susah dinasihat, nggak bisa dinasihatin pakai ayat ini Pak. Karena parameternya sudah nggak bisa terukur. Kalau Bapak mengukur dulu musyrik nggak kepada Allah, Bapak lihat ketika Bapak punya kekuasaan, punya kewenangan. Adakah kewenangan yang Bapak lakukan, milik itu menjadikan Bapak menjadikan orang meninggalkan agamanya enggak? Menjadikan orang terzalimi enggak? Kalau Bapak ketika memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, itu menjadi sebab ada orang terzalimi, tidak menunaikan, tidak mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah dengan baik dan benar, maka Bapak sejatinya telah menyekutukan Allah. Kalau sekarang kan sudah nggak punya apa-apa Pak ya, udah nggak pensiun. Nah, kalau itu berarti kita kaitkan dengan keterkaitan hubungan kita dengan keluarga. Kan begitu. Karena kewenangan kita sudah mulai turun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya godaan kemusyrikan itu adalah satu. Ini terkait yang nanti seringkali kita baca di dalam surat An-Nas. Ketika kita memiliki potensi, kemampuan memperbanyak pengikut, keturunan, sehingga kita merasa mampu membesarkan, kita mampu mengorganisir dengan baik. Inilah potensi yang pertama yang di dalam ilmu tauhid terkait paradok dengan tauhid rububiyah. Maka qul a'udzu birabbin nas. Ketika Bapak Ibu membaca katakanlah aku berlindung kepada Allah, kepada Rabb manusia, maka sejatinya Bapak Ibu sedang berupaya membersihkan potensi kemusyrikan dari aspek rububiyah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu adalah ketika Bapak diberikan kemampuan oleh Allah, kemampuan ke lapangan untuk mengurus, merawat, mengorganisir, atau apapun memanage sesuatu di bawah Bapak sehingga orang-orang menganggap Bapak seperti orang tua. Itu yang pertama. Kalau ayah ibu, rububiyahnya itu nanti diuji ketika urusan dengan anak. Kalau Bapak Ibu membiarkan anak salah untuk bisa memenuhi kepentingannya, maka Bapak Ibu sedang merusak tauhid rububiyah Bapak Ibu. Ya. Atau ketika Bapak Ibu menjadi orang yang punya kewenangan, merasa dengan kewenangan Bapak Ibu
mampu memberikan kehidupan yang baik bagi orang lain, lalu memaksakan kehendak sehingga orang mengikuti dirinya, padahal itu salah secara agama, berarti sedang merusak tauhid rububiyah. Yang kedua yang apa yang rusak? Qul a'udzu birabbin nas, yang kedua malikin nas. Malikin nas itu adalah ketika Bapak Ibu memiliki kekuasaan. Maka dikenal dengan tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah inilah Pak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu bisa membaca ya, di surat 17 ayat terakhir. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladan walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbiro. Surat 17 ayat terakhir, ayat 111. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Nah, kalau kita lihat kapan potensi kemusyrikan ini muncul? Ketika Bapak Ibu diberikan oleh Allah mulk. Makanya orang yang bisa membersihkan tauhid mulkiyah ini, Allah akan berikan jaminan kalau menurut Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbebas dari pertanyaan alam kubur. Ini dikaitkan dengan hadis yang seringkali didiskusikan. Kalau orang bisa menghafal surat Al-Mulk, nanti malaikat, nanti alam kuburnya diambil alih oleh surat Al-Mulk. Begitu kan Pak? Ada hadis yang seperti itu. Tapi saya tidak membahas itunya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ketika orang mampu membersihkan potensi syirik mulkiyah, karena mulkiyah pun bisa menjadi pintu kemusyrikan, maka Bapak Ibu akan dibebaskan oleh Allah dari banyak hal beban yang akan membebani di alam kubur. Itu udah pasti. Jadi pintu kedua mulkiyah Pak. Nah, kalau kita bicara mulkiyah, apa sih mulkiyah? Mulkiyah itu dikata malaka, milik. Kalau di Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Kalau malik adalah pemilik, karena isim fa'il. Kalau maliki, surat An-Nas, malikin nas, itu raja Pak. Apakah setiap malik, pertanyaan Pak. Kalau malik, orangnya. Kalau kekuasaannya, maliki. Surat An-Nas, maliki. Surat Al-Fatihah, malik. Beda Pak ya? Kalau di surat Al-Fatihah kita menyandarkan bahwa semuanya itu milik Malik. Malik itu Allah. Malikul mulk. Kalau di surat An-Nas, maliki. Ya. Malik yang memiliki, maliknya itu jadi kepemilikannya. Maka Pak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sebabnya ketika orang diberikan kewenangan yang menjadikan dia bisa mengambil alih seluruh aset, maka orang bergaya, berperilaku model kayak raja Pak. Muncul. Kalau ini kemudian muncul dan menjadi sebab dia melanggar hudud Allah, melanggar batasan-batasan Allah, menghalalkan segala cara, dia sedang menjadi sekutu Allah. Maka inilah Fir'aun. Karena kenapa Fir'aun disebut Fir'aun? Ya. Ramses II disebut dengan Fir'aun. Ya. Karena dia mengatakan, sayalah Tuhan, ana rabbukumul a'la. Begitu kata Fir'aun. Akulah pemegang segala urusan. Kenapa? Karena di bawah kakiku mengalir sungai-sungai Nil. Begitu kata Fir'aun. Di kakiku ini seluruh daratan. Aku mau ngapain saja ada di kakiku. Tanganku inilah yang bisa menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Itulah sebabnya mulk. Ketika Allah hadirkan kepada seseorang dan mulk ini tidak menjadikan dia mampu mengendalikan hasrat tamatuknya, keinginan bersenang-senangnya, menjadikan dia merasa leluasa, bebas, menghalalkan segala cara,
maka dia sudah menjadi Tuhan sekutunya Allah. Dia sedang menyekutukan Allah dengan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sholat yang model begitu Pak, orangnya sholat, kan sekarang masih terlihat sholat Pak ya. Oh di masjid sholat, bahkan bisa jadi imam ya. Tapi kalau perilakunya di luar masih menghalalkan segala cara karena dia merasa punya mulk, maka dia termasuk orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah walaupun dia masih sholat. Yang ketiga, yang disebut dengan ilahin nas. Kalau mulk itu terkait dengan apa yang melekat, bersifat fisik Pak. Ada materinya, ada parameter. Tapi kalau ilahin nas, ini yang bersifat metafisik. Anda memiliki unsur yang menjadikan orang mau tunduk pada Anda. Makluhun itu ditaati Pak. Walaupun Bapak nggak punya duit, tapi muncul kecenderungan kalau sama dia kagak enak bawaannya itu mau tunduk. Jadi Bapak dan Ibu memiliki aura yang menjadikan orang itu mau tunduk pada Bapak dan Ibu. Itu kalau disalahgunakan untuk jalan yang salah, itu adalah potensi yang ketiga. Makanya surat An-Nas ilahin nas. Karena disitulah pintu masuk rusaknya tauhid uluhiyah. Maka rububiyah la rob illallah, mulkiyah la mulk illallah, uluhiyah la ilaha illallah. Dari rangkaian kedua ini, dari tiga rangkaian ini, nanti endingnya memang yang ketiga la ilaha illallah. Maka orang yang membaca la ilaha illallah seharusnya orang itu bisa menuntaskan permasalahan-permasalahan rububiyah dan mulkiyahnya. Dan agar kita bisa membereskan ketiga urusan itu, kenapa Allah kemudian ajari Nabi Muhammad ketika sholat, salah satu bacaannya adalah wajahtu. Bapak Ibu, bacaan wajahtu itu cukup panjang. Kenapa? Karena setelah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau di surat Al-An'am wa ana awwalul muslimin ya. Nah, nanti kemudian Rasulullah berdialog, Allahumma antal malik. Itu lanjutannya begitu Pak. La ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Pengakuan Pak. Nabi Muhammad yang di tangannya ada kekuasaan dunia. Beliau adalah kepala negara. Beliau adalah hakim tertinggi. Jabatan beliau adalah komandan perang, jenderal perang. Yang gonimah itu menjadi haknya, rampasan perang. Rasulullah itu memegang dunia Pak. Karena dia memegang dunia, Rasulullah sadar punya potensi yang menjadikan dirinya bisa terpeleset dalam urusan uluhiyah. Makanya jangan salah, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, maka jangan dipikir, dipisahkan. Kenapa kamu mencintai Nabi Muhammad? Saya mencintai Nabi Muhammad karena Allah. Bukan semata-mata karena Muhammadnya. Kan begitu. Bapak taat kepada Rasul karena perintah Allah. Bukan semata-mata karena Muhammad ibnu Abdillahnya. Kalau semata-mata karena Muhammad ibnu Abdillahnya, Rasulullah pernah mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah di hadis Bukhari, ankidi nafsaki minallah, bebaskan dirimu dari azabnya Allah, karena sesungguhnya aku bapakmu nggak bisa menolongmu. Hubungan darah, Nabi Muhammad menyatakan kalau Fatimah bermasalah,
Dia sebagai bapak tidak bisa memperbaiki, dia tidak bisa menolong, Pak. Tapi sebagai Rasul masih bisa, karena dia punya di tangannya apa? Syafaat. Nah, mencintai Allah dengan cara mencintai Rasul. Tapi mencintai Rasul bukan semata-mata karena manusianya, tapi juga karena perintah Allah, dua-duanya. Nggak boleh dipisah. Nah, itulah sebabnya Rasulullah ketika sholat mengatakan Allahumma antal malik. Setelah wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi ana abduka tolamtu nafsi fa'tarabtu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Sampai begitu Rasulullah. Bukan hanya minta diampuni, wahdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, bimbing hamba agar hamba tetap mampu memiliki akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk tentang akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif annis sayyi'ah la yasrifu annis sayyi'ah illa anta. Palingkan hamba ya Allah dari segala potensi yang menjadikan hamba terpaling dari akhlak yang baik menjadi akhlak yang buruk. Lalu apa? Labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik wasyarru laisa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu Rasul. Nah, celakanya banyak orang yang diberikan amanat Allah nggak pernah baca sampai tuntas, Pak. Doa iftitahnya tidak sampai tuntas. Sehingga tetap merasa jadi raja, sehingga tetap merasa jadi penguasa. Bahkan saking merasa diakui sebagai penguasa saja, dibikin aturan saf depan khusus buat para pejabat. Itu bentuk kemusyrikan, Pak. Dan itu bentuk kemusyrikan yang diaminkan. Karena aturannya adalah Rasulullah kalau terlambat di depan, di belakang. Di belakang. Karena kesadaran kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah dia adalah teladan, maka para sahabat membuka diri melebar sehingga Rasulullah dari belakang bisa maju ke depan. Di depannya tahu ada Nabi Muhammad, melebar lagi masuk ke depan sampai akhirnya di belakang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kejadiannya saat Rasulullah sakit. Sehingga Abu Bakar pun gak enak karena di belakang ada Rasulullah. Lalu Abu Bakar mundur diri supaya Rasulullah bisa maju. Itu ada. Tapi tidak minta privilege, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali, lalu bagaimana dengan bacaan kita? Karena bacaan kita saja, mohon maaf, ini kan bacaan orang pendosa kebanyakan, Pak. Bacanya apa? Allahumma ba'id ini. Iya kan? Kalau bacaan doanya pendosa kan itu, Pak. Makanya sholat mengandung makna taubat. Dalam hadis Bukhari dikatakan, orang yang sholat itu ibarat mandi 5 kali. Maka dia akan dibersihkan dari dosa-dosa. Maka Bapak Ibu, kenapa kita harus merecycle bacaan
Iftitah kita ada momentum bacanya subhanaka Allahumma wa bihamdika, ya, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu kalau jadi imam, karena banyak orang bacanya yang seperti itu. Jangan kelamaan. Ini baca apa? Ini belum sampai Al-Fatihah. Kelamaan Pak ya. Keburu pikirannya kemana-mana. Nah, kalau lagi berjamaah idealnya yang pendek. Tapi kalau Bapak Ibu sedang sholat sunnah, recycle Pak. Kalau Bapak lagi merasa banyak salah, aduh ya Allah tadi salah. Nah, bacanya Allahumma ba'id baini. Tapi ketika Bapak sudah mulai lapang, ingat. Mulai lapang. Bapak di tangan Bapak Ibu ada banyak rahmat, ada kewenangan, ada kekuasaan, ada potensi rububiyah, uluhiyah dan mulkiyah. Bacalah sering wajah tuh. Begitu sudah lapang lagi, puji Allah, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Pengagungan Pak. Ya. Bacaan kita bait lagi. Nah. Kenapa? Karena kita ingin Pak, sholat kita terjaga dari potensi kemusyrikan. Kan begitu. Kalau lagi masih susah mah ya udahlah bait-baitnya aja, banyak salahnya. Kan begitu. Nah, kalau bapak-bapak masih bait-baitnya aja, belum ada doa yang lain, wajah tuh nggak dirajinkan, dipanjangin sampai Allahumma antal malik. Maka bapak yang pernah punya kewenangan nih, jadikan itu bacaan iftitah sebagai evaluasi. Ya Allah, saya dulu waktu punya kewenangan, ada nggak tanda tangan saya yang bermasalah? Ingat, hisabnya itu lama. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat diri kita. Ada nggak potensi kemusyrikan yang kita lakukan? Padahal kita sudah sholat bertahun-tahun. Kan amalan sholat yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Makanya betul kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun orang yang sholatnya benar Pak, 5 waktu aja, nggak usah pakai sunnah, nggak usah pakai rawatib, nggak usah pakai nafilah, nggak usah pakai tahajud, sholat 5 waktu aja. Jika dia benar, Allah bangunkan surga untuknya. Itu sudah garansi. Kenapa Rasulullah membuka ruang adanya sunnah? Karena sunnah itu fungsinya adalah untuk menambal kekurangan salat yang wajib. Maka muncul istilah rawatib dan bukan rawatib. Nah, karena banyak orang kadang bingung, Pak. Ibarat mohon maaf, kalau gigi bolong, yang bermasalah giginya kan? Terus baru bisa ditambal kalau bolongannya ada sesuatu yang nempel. Betul. Nah, kebanyakan kita ini kadang sholat itu seperti orang nambal sesuatu yang nggak ada dindingnya. Temboknya nggak. Bapak nembokin tapi nggak ada dinding. Dinding ini adalah sholat fardunya, temboknya adalah sholat sunnahnya. Jadi kalau Bapak Ibu memperbaiki sholat sunnah, maka perbaiki terus sholat wajibnya. Karena amalan sunnah baru akan menjadi trigger pendorong seluruh kebaikan kalau sholat wajibnya sudah pondasinya benar. Maka benari sholat yang fardu. Dan sholat itu tadi kembali, kalau kita hubungkan dengan tadi komitmen pertama, sholat fardu adalah komitmen. Bapak Ibu memperbaharui komitmen pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, komitmen untuk tetap mentauhidkan Allah, komitmen untuk membersihkan segala potensi kemusyrikan yang terjadi pada diri, keluarga,
dan lingkungan kita. Dan selama sholat belum menjadi komitmen untuk membersihkan tauhidnya Allah, maka kalau menggunakan pendekatan surat Bani Israel, surat Al-Isra ayat terakhir 111 tadi, susah Pak orang ketika punya kuasa mengatakan Allahu Akbar, susah. Karena ayatnya wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladan. Segala puji milik Allah yang tidak pernah menjadikan seseorang menjadi anak. Allah gak butuh anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Allah yang tidak ada sekutu dalam urusan kekuasaan. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli. Tidak ada satupun yang bisa membebaskan dari kehinaan kecuali Allah. Maka terakhir wakabirhu takbira, takbirkanlah Allah dengan seagung-agungnya pengagungan. Allahu Akbar itu tidak akan muncul keluar, tidak akan keluar atau muncul dari mulut orang-orang yang ketika menjadikan kekuasaannya bukan untuk menuhankan Allah, tetapi untuk membangun penuhanan diri dan golongannya. Dan Pak Ibu yang dirahmati Allah, fenomena inilah yang sedang terjadi di Republik yang kita cintai. Pemagaran laut adalah gambaran, salah satu gambaran betapa banyak sekali pejabat-pejabat kita yang menyekutukan Allah, padahal mereka adalah tukang sholat. Padahal mereka tukang sholat. Kenapa? Karena sholatnya belum aqimuddin, belum untuk menegakkan, mendirikan din, tapi masih aqimul izzah, menegakkan kebanggaan dan pengakuan. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Semoga sholat kita sudah ada di makom mentauhidkan Allah. Maka Pak Ibu, yuk perbaiki dan nikmati bacaan sholat kita. Yuk tingkatkan Pak. Bapak-bapak yang banyak sudah lapang waktunya, jangan Allahumma ba'id baini aja Pak. Baca yang lainnya. Betul Pak ya? Ya mungkin itu saja Pak. Mohon maaf kalau saya terlalu bersemangat.